Iya loh. Udah siap, Mas Lep? Oh ya, siap. Oh, mohon maaf Oke, ini saya. ikatnya ketinggalan nih. Udah masalah. Mbak, gimana kabarnya? Ya, iya. Siap, saya buka ya. Oke, udah mulai ya. Kalau tak bisa konfirmasi Bang Jo dulu. Baik, sudah. Siap. Terima kasih kepada Bunda semua. Assalamualaikum. Acara, mari kita menyanyikan lagu ini. Disiapkan lagunya, silakan. Tanah tumpang di panggung ibu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Mari kita lagi Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya, dan jiwanya bangunlah badannya, desa raya, merdeka, anakku negeriku. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanah airku, tanahku darahku. Aku berdiri, haru ibuku. Indonesia bersama semua kita mendorong Indonesia bahagia. Hiduplah yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, bangunlah Indonesia Raya. Indonesia
Yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih sudah semua teman-teman, saudara-saudara KN. Kali ini kita akan terlebih dahulu menyaksikan video festival Nyenet yang diselenggarakan oleh Kang Dasep di Garut, di mana budaya Nyenet ini dilaksanakan sebagai rasa syukur kita terhadap alam juga keluarga kita. Oke, Kang Ijo, silakan. Ya, terima kasih, Kang Ijo. Keren sekali kan videonya? Keren. Ya, jadi festival ini ternyata nggak hanya ada di Oke, Mbak Gayatri dan Mas Agung, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Poni. Terima kasih ininya tehnya, aduh sedap dan nikmat sekali, manis seperti penjualnya. Ada Mas Agung, Mas Agung, kapan nih datang ke sini? Kok aku baru ya? Apa kabar? Lagi ngapain? Ngopi apa lagi? Oh gitu. Kalau aku mah aku ngopi, Mbak. Aku ngeteh. Gimana nih kabarnya juga? Baikan semuanya. Kabar baik. Cuman ini loh, Mas. Aku kalau di Amerika itu temennya ngeteh itu adalah donat lagi. Capek deh. Karena saya mau lagi ngelatih juga ada. Mas, menurut Mas itu kalau ngeteh itu di Nusantara itu cemilannya apa sih? Boleh minta teh satu. Terus kalau apa namanya kalau ngeteh itu enakan sendiri seperti saya ini sekarang lagi ngeteh sendiri, apa rame-rame atau berduaan aja kayak saya sama kamu saat ini? Nah, kalau Nusantara, Mbak, itu beda sama di luar ya. Kalau di Nusantara jauh lebih berkelompok. Enggak, masing-masing daerah itu punya khas sendiri, baik minuman maupun makanannya. Dan nih, kalau Mbak Gayatri pengen tahu nih, kebetulan malam hari ini ada Kang Dasep nih, yang mempunyai pengalaman yang luar biasa untuk masalah budayanya. Dia juga seorang yang sudah membuktikan terhadap dunia, paling tidak bagi Indonesia Nusantara, bahwa adat itu bisa bertahan di zaman modern sekarang ini. Nah, sama-sama nih kita akan dengerin pengalaman Kang Dasep. Mau Kang Dasep? Silakan. Ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya bagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ya bisa bersilaturahmi bersama, khususnya sama Mbak Tri yang sudah lama berkomunikasi.
menjunjung nilai-nilai kebudayaan di Nusantara. Juga rekan-rekan semua, terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa kalau istilah Sunda itu ngari ngumpulung gitu kan, ngumpul bersama dengan rekan-rekan semua di ruangan yang walaupun goib ya. Kenapa goib? Karena kan nggak langsung bertatap muka ya. Daring kayak gini tuh hal yang goib. Nah, sedikit saya mungkin menjelaskan apa sih nyanet. Tapi sebelumnya mohon maaf, kalau raksukan tuh pakaian gitu kan, pakaian yang saya pakai. Baju. Ikatnya ketinggalan, kebetulan lagi barusan ada tamu. Nah, udah jam 8, tamunya agak telat. Pas ikatnya ketinggalan di rumah, daripada telat mendingan mempersiapkan waktu yang tepat gitu. Walaupun sebenarnya kurang lebih 10 menitan lah saya mulur waktunya ya. Jam 8 lebih 7 menit. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Mohon maaf atas keterlambatan dan kekurangan saya. Tentang nyanet, sebenarnya nyanet itu tradisi minum teh Nusantara ya, bukan hanya Sunda, tetapi ini Nusantara. Jadi awal mulanya di abad 15 itu nyanet itu istilah yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dari Cirebon dengan metode dakwahnya. Karena di abad 15 itu, di 1504 kalau nggak salah, beliau sempat berkunjung ke daratan Cina selama 2 tahun, berdakwah di sana, kembali lagi ke Nusantara. Nah, beliau membawa perbekalan teh, jenis teh. Jadi di abad itu teh sebenarnya belum ditanam di Nusantara yang saya tahu, cuman kalau istilah sekarang mah ya diekspor ya. Jadi dari Cina membawa produk teh ke Nusantara. Khas dari teh itu sendiri kan sebenarnya untuk merelaksasi, menenangkan kan gitu. Nah, akhirnya ngeteh itu dibawa beliau ketika misalkan perjalanan beliau gitu kan, perjalanan beliau di Nusantara. Dakwah beliau kan dengan budaya sebenarnya adalah, jadi beliau itu lebih memperkenalkan budaya-budaya yang hadir waktu itu, ketika misalkan wayang golek dan yang lain. Nah, ketika beliau berbicara itu setelah metode dakwahnya itu menggelarkan produk budaya berupa wayang golek misalnya, setelah atau sebelum pagelaran itu beliau suka ngumpulin masyarakat sekitar. Nah, terus masyarakat sekitar, metode itu, hariung itu berkumpul itu dinamakan nyanet. Nah, hadir nyanet itu dari itu. Nyanet itu berasal dari bahasa nyandetkeun, istilah Sunda ya. Jadi nyandetkeun itu artinya itu menghubungkan. Nah, ya diambil kata nyandetnya saja. Dikarenakan lidah orang Sunda sulit melafalkan kayak sendal, senal. Jadi D-nya hilang, nyanet, harusnya pakai D ya, nyandet. Nah, jadi nyanet itu karena berkembang di masyarakat itu nyanet seperti itu. Nah, nyanet is connecting ya, menghubungkan. Nah, itu berkembang makin sini, masuk waktu itu Belanda. Nah, di abad 1886, di abad 18, tepatnya di 1886, waktu itu di kaki Gunung Cikuray mulai menanam teh secara serempak gitu kan, secara serempak, yang waktu itu ya Kaivol, orang Belanda, bangsawan dari Belanda, bangsawan perkebunan waktu itu. Nah, sejarah itu kan terhubungkan dengan sekarang. Cuman si budaya nyanetnya itu kan ada prosesinya nih. Jadi di abad 1500 sampai ke sini itu sampai di 1800, 1886 berarti ke abad 19 itu adatnya hilang. Cuman kebiasaannya yang tetap terjaga sampai sekarang. Jadi
si nyanetnya itu hanya sebatas ngeriung, tidak ada prosesinya. Nah, tidak ada prosesi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati waktu itu. Nah, karena mungkin seiringan zaman dan waktu, akhirnya dari adat menjadi kebiasaan. Kebiasaannya itu yang masih berkembang di masyarakat sekitar. Jadi kalau ada tetamu itu, kalau tidak nyuguhin teh itu tidak sopan. Jadi lebih ke etika. Makanya datang tamu atau apapun selalu disuguhin teh di awal kan gitu, dengan kudapan seala kadarnya. Itu yang terjadi saat ini. Nah, sekarang kan sudah di sebagian tempat di perkampungan sudah hilang kebiasaan itu, khususnya di kaki gunung yang kekayaan alamnya tehnya sangat tinggi gitu kan. Akhirnya saya melihat di daerah saya di Garut itu agak mulai terkikis juga kebiasaan itu, hanya beberapa daerah, beberapa desa di saya. Padahal di tempat-tempat yang lain masih banyak perkebunan dan yang disayangkan alih fungsi. Nah, alih fungsi dari perkebunan ke lahan pertanian, lahan konservasi. Karena berawal dari situ saya melihat ada tergugah, terngiang bahasa nyanet karena waktu kecil saya suka nginep di rumah nenek gitu kan, subuh suka dibangunin, Sep nyanet, nah gitu, terngiang nyanet itu, jadi flashback dulu nyanet terngiang. Akhirnya saya mencoba mencari istilah nyanet itu sampai pengertiannya, terus kondisi sosial, semua saya mencoba mencari hal itu gitu kan. Akhirnya dapatlah asal mula sejarahnya dari Sunan Gunung Jati berkembang ke sini. Di daerah kita ada yang nanam teh Jabat 19 gitu kan. Belanda kayak Pole berkembang sampai saat ini perkebunannya. Terus kan alih fungsi. Nah, alih fungsi ini menjadi keterbanggilan saya karena kan waktu itu sempat ini kan ada banjir bandang. Nah, banjir bandang yang di Kabupaten Garut. Kenapa? Lahan konservasinya, teh, kopi, dan pohon-pohon yang lain itu alih fungsi ke pertanian. Akhirnya kan alam tidak seimbang. Khususnya di kaki Gunung Cikuray. Karena kan konsep gunung itu kan ada kayak 3 ya. Sistemnya itu ada istilah Sunda nama, istilah ada leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Artinya leuweung larangan itu nggak boleh dirumpak, istilah itunya nggak boleh diganggu. Nah, leuweung tutupan itu menutup akses atau batas-batas ke larangan. Leuweung baladahan ini adalah lahan yang bisa digarap oleh masyarakat, yang menjadi lahan produktif. Nah, sekarang masyarakat itu udah ngilangin tetekon. Tetekon itu adalah aturan di daerah gitu kan. Akhirnya yaitu malapetaka terjadi karena alam sudah tidak seimbang. Yang alam tutupan itu malah menjadi lahan garapan gitu kan. Nah, ya kembali lagi ke keserakahan masyarakat ya yang kurang. Makanya saya tergugah gimana caranya supaya masyarakat itu gemar kembali menanam teh. Akhirnya saya sentuh dengan festival nyanet itu sendiri. Dengan sentuhan festival nyanet itu sendiri, gimana caranya masyarakat tergugah ya. Tergugah. Nah, akhirnya bismillah dengan rekan-rekan di kampung, karena kampung saya sendiri banyak tanaman tehnya, bikinlah festival teh. Jadi sedikit kenapa dibikin festival? Karena kalau nyanet sendiri, ya hanya beberapa orang berkumpul. Direkonstruksi lah si festival, biar orang melihat festival itu kan dihadiri banyak orang. Nah, mengenalkan kembali, ternyata di daerah kita itu ada prosesinya loh, minum teh itu gitu kan, bukan hanya sekedar minum. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, kembali lagi ke sejarah. Jadi, sinyan itu ada adat ya. Adat itu ada tetekon, ada aturan, ada tata cara yang dipakai. Sedangkan kebiasaan yang tadi perbedaannya hanya
minum teh saja gitu kan, nggak ada prosesi apapun. Akhirnya saya mencoba menghadirkan kembali adat yang budaya yang muncul waktu itu. Ini merupakan salah satu kekayaan Nusantara, bukan hanya Sunda, tentang budaya minum teh. Jadi waktu itu Sunan Gunung Jati memperkenalkan budayanya waktu itu kan ngumpulin masyarakat, jadi suka disuguhin teh. Disuguhin teh, oke. Nah, ada prosesinya. Kalau yang bawa teh silakan. Nah, ini kan teh. Dulu itu biasa dipakai karena kan lahan pegunungan itu banyak pohon bambu. Jadi gelasnya itu dari pohon bambu, dari bambu yang dikeringkan. Waktu itu gelasnya. Jadi ada prosesinya, minum teh itu sendiri. Di awal itu teh itu sebelum diminum, tangan kanan megang gelas, tangan kiri menjadi tatakannya. Nah, itu diputar 3 kali prosesnya. Putar 3 kali. Maaf. Diputar 2 kali, Diputar 2 kali. Nah, oke. Dihirup 3 kali. Ini sebelum ke ini ya. Sebelum ke ini. Jadi bukan training apa dulu. Informasi dulu. Jadi putar, dihirupnya 3 kali. Nah, dihirupnya 3 kali, terus diseruputnya 4 kali. Nah, itu satu helaan napas. Jadi pakai feeling. Jadi harus paham dulu prosesinya itu. Mau apa sih maksudnya net itu sendiri? Ternyata itu mendekatkan terhadap Sang Pencipta, rasa syukur nikmat lah kan, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Salah satunya dengan minuman yang apalagi dengan hangat-hangat gitu kan, di pegunungan kan dingin. Kalau istilah Sundanya handet harihe, jadi antara panas dan hangat bisa diminum, diicip-icip, nah gitu. Nah, si 4 seruputan pertama cuma nempel dulu di lidah, nempel di ujung lidah. Nah, itu nempel. Terus seruputan kedua setengah lidah, jadi seruputan ketiga sampai ujung lidah. Seruputan keempat di ujung lidah, diemin dulu 3 detik, kayak udah dikubur 3 detik, langsung ditelan. Nah, itu mencapai kenikmatan dalam proses minum teh. Cuman kan waktu itu kalau istilah Sunda pengersa langsung gitu kan. Nah, habat kedua di putaran 2 kali, diputar heula 2 kali, terus dihirup heula 3 kali, diseruput 4 kali. Nah, kan masyarakat pasti tanya. Akhirnya Sunan Gurunya menceritakan, dulur gini, kita di translate bahasa Indonesia ya. Kehidupan itu tidak lepas dari 2 perkara. Jadi kan diputar 2 kali itu. Kehidupan itu pasti berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang dan malam. Tidak akan lepas dari itu kehidupan kita. Terus dihirup 3 kali. Dihirup 3 kali itu artinya kehidupan kita juga tidak terlepas dari 3 perkara. 3 perkara itu tekad, ucap, lampah. Jadi niat kita, ucapan kita, perbuatan kita harus yang baik. Harus yang baik-baik. Jadi istilahnya tekad, ucap, lampah, kuduhan, wahade, nah gitu. Nah, terus 4 perkara, disebutnya 4 ya. Jadi 4 pengertian itu adalah di dalam diri kita tidak terlepas dari 4 perkara yang akan kekal menemani jiwa kita. Yang pertama, kita dari tanah. Di diri kita ada saripati tanah, jelas. Ada air, nah, ada api, gitu amar, dan yang terakhir ada udara. Diri kita. Kalau istilah Sunda papat kalima pancat. Nah, kelimanya itu adalah ada ruh, ada yang goib, yang hidup, yang melengkapi antara satu kesatuan antara ruh dan jasad kita menjadi satu. Nah, dan pastinya
ada yang menghidupkan, ada yang dihidupkan dan pasti ada yang menghidupkan kan ya. Nilai-nilai itulah nilai-nilai kehidupan yang apa ya, waktu itu Sunan Gunung Jati sampaikan. Nah, setelah itu kan kalau dijumlahkan 2, 3, 4 itu 9. 9 itu kan nilai sempurna. Nilai yang tapi bukan yang sempurna, kan mendekati kesempurnaan. Tetap yang sempurna itu kan dari 9 emang angka yang terbesar, tapi kan kembali ke 1 dan 0 kan. Arti itu kan 1 itu tunggal. Nah, kosong tapi berisi gitu. Nah, si kosongnya itu ada ruang-ruang itu diisi dengan nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Makanya ajaran dulu adalah apa? Tujuannya adalah supaya mulia hidup di hadapan Sang Pencipta. Jadi proses pendekatannya seperti itu. Nilai-nilai yang disampaikan. Tujuan manusia adalah menjadi makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia itu sangat luar biasa sulitnya gitu untuk mencapai itu. Nah, makanya hal-hal yang kan mulia hidup itu tidak apa ya, jahat, tidak berburuk sangka, harus berbuat baik kan gitu. Makanya itu hanya menjadi tujuan lah, hanya menjadi tujuan pengingat saja. Nah, seperti itu mungkin garis besar tentang nyanet ya, pengertian nyanet. Akhirnya si prosesnya ini hanya di beberapa tempat kalau kita mau nyanetnya ada prosesinya. Cuman yang masih kembang di masyarakat kebiasaannya nyanet ada minum teh serta ada kudapan ngariung ngumpul sembari canda gurau ataupun ngobrolin apapun itu ya. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya si nyanet ini bernostalgia lah. Setahun sekali kita bernostalgia bahwa ada tradisi minum teh Nusantara. Nah, itu mungkin secara singkat tentang sejarah nyanet, kemudian sekarang berkembang. Oh iya, nyanet pertama kali diadakan kita dari 14 sampai tahun sekarang. Nah, mudah-mudahan mungkin di 16 Oktober kita 2 minggu lagi bersiap. Festival nyanet. Festival nyanet kita bikin daringnya karena masih PPKM, tidak boleh berkumpul, cuman ada prosesi sekarang yang harus apa ya, istilahnya amanat sepuh gitu. Jadi ini tuh prosesi yang gimana ya, bukan gue dia bingung menyampaikannya. Jadi gini, di tempat itu ada salah satu mata air Cikahuripan namanya Pelabuhan Bulan. Nah, di kaki Gunung Cikuray. Nah, si Pelabuhan Bulan ini Cikahuripan yang musim kemarau ataupun musim hujan itu airnya tetap segitu. Jadi volume airnya nggak berkurang, nggak juga bertambah. Segitu. Dan kalau istilah orang budaya itu adalah Pancuran 9, Pancuran Salapan, Pancuran Panutup. Dan dinamakan Goa Cai Panglabuhan Bulan. Karena itu indungnya Cai. Kaki Gunung Cikuray itu kan gunung terbesar kedua ya setelah di Gunung Gede yang di Bogor. Nah, jadi itu ada urat tuh apa ya? Jadi bukan sumber, liang Cai itu. Jadi setiap gunung itu punya mata air ya, mata air Kahuripan. Salah satunya tempat itu kita lakukan. Jadi si air yang difestivalkan itu ada prosesnya. Pertama, sebelum kita ngadain acara, kita ada ngikis dulu. Ngikis itu ngebersihan, ngeganti tempat Gua Cai Pelabuhan Bulan. Jadi pagarnya diganti dengan yang baru, ada prosesinya kayak misalkan mipit amit lah bahasa Sundanya itu ya. Ada kita tawasulan gitu kan, sembari mendoakan pendahulu-pendahulu kita gitu kan.
leluhur kita gitu kan, mendoakan dengan yang baik pastinya. Setelah itu kita ngambil air itu, jadi mapagcai namanya itu. Jadi menjemput air. Istilah mapagcai, si mapagcai itu ada 9 orang. Aslinya itu terdiri dari 4 unsur ya, ratu, resi, rama, soma. Jadi karatuan ya sebagai pemimpin di sana. Kalau di kecamatan berarti di samatnya katakan ratu, resi kan gitu kan, yang sesepuh katakan ya, yang tokoh-tokoh misalkan tokoh masyarakat, alim ulama dan sebagainya. Resi itu lebih ke Rama itu lebih ke, kalau ibaratkan legislatif lah katakan, ada perwakilan masyarakat kan gitu kan. Dan juga yang terakhir ada Soma itu masyarakat sekitar. Dari 4 itu bawa 9 apa ya, buat gentong buat ngambil air di mata air itu dengan 9 gentong. 9 gentong itu disatuin menjadi satu. Diiringi dengan musik terbangan. Terbangan itu musik bukun, musik dulu sekali. Nah, diiringi musik terbangan. Nah, setelah itu sambil airnya matang, dididih, sambil dididihkan, ada prosesi ngaturan saya. Ada tarian dulu, kurang lebih ada 7 menit, ada proses tariannya. Nah, setelah itu kurang lebih 7 menit, 10 menit, air diseduh ke masing-masing gelas yang sudah disediain. Nah, setelah itu prosesi nyanit dimulai. Prosesinya itu harus hikmat, karena proses pendekatan terhadap Sang Pencipta, rasa syukur. Akhirnya si proses itu bisa lebih nikmat ketika ya kita berkonsentrasi, seperti kita mau sembahyang. Prosesnya itu, karena ini proses mendekatkan diri, ada makrifatnya. Soal Tuhan itu dekat dengan kita gitu. Makanya nyandet itu kan nyandetkan, nepungkan, menghubungkan rasa vertikal, horizontal, menghubungkan rasa lahir batin kita terhadap Sang Pencipta. Makanya ketika satu gerakan apapun itu harus pakai feeling. Jadi sehembusan napas. Kita coba. Jadi niatkan dalam hati, silahkan menurut dan kepercayaan masing-masing. Misalkan nih, kalau Islam kan pastinya Bismillah dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, ataupun nyandetkeun. Kalau secara tauhid, nyandetkeun itu sejak nepungkeun rasa, menghubungkan rasa kanu maha welas tur nu maha asih. Yang maha welas tur maha asih, yang maha pengasih lagi maha penyayang itu kan Tuhan kan. Jadi sebenarnya agak sama juga gitu ya pengertiannya gitu kan. Nepungkeun rasa di sini kan itu. Terus oke. Diputar 2 kali. Satu helaian napas itu Pak, ikut feeling aja. Feeling masing-masing nggak harus sama, sesuai dengan feelingnya kan itu. Itu putaran kedua. Nah, yang selanjutnya dihirup 3 kali.
Nah, itu teman-teman hanya sekedar simulasi. Nah, akhirnya juga sebenarnya lebih nikmat, airnya masih hangat kayak panas, kayak tadi antara panas dan hangat kan gitu. Jadi silahkan nanti di rumah mencoba sendiri, seperti meditasi aja sebenarnya, istilahnya meditasi. Terus mendekatkan diri terhadap sang pencipta. Itu yang sebenarnya makna sendiri. Nah, dan sebenarnya festivalnya itu, nah setelah itu prosesi ada kudapan salah kadarnya kayak umbi-umbian rebus. Nah setelah itu baru festival, baru kegiatan seni ya. Ya kalau seni umum lah maupun seni apapun. Tapi yang terpenting adalah porsinya yang saya sampaikan. Terima kasih. Sakitu nu kapiatur sampurasun. Ya, sampurasun. Rampes Bang. Banget. Monggo kalau ada yang tanyakan nih, mumpung Kang Dasep pada di sini. Pak Arum, ya? Punten Kang Dasep, mau nanya. Tadi sudah dijelaskan motivasinya untuk mengadakan festival ini. Apa saja kendala-kendala yang ditemui saat pertama kali mau mengadakan festival ini? Ya. Apa saja persiapannya, terus kendala-kendala yang ditemui itu apa? Ya. Motivasi sebenarnya pertama tuh rasa tetap ada. Feeling kita tuh ada keterpanggilan terhadap alam, karena waduh, akan bumi pertiwi kita, gunung kita gundul gitu kan, tidak terurus. Ngerasa jiwa itu apa ya? Ngerasa sakit hati gitu, padahal nggak ada yang ngebikin sakit hati, cuman ngerasa keterpanggilan aja di alam sekitar sudah tidak seimbang. Akhirnya dengan nyanet itu masyarakat sedikit demi sedikit kembali nanam teh, karena kita juga bikin produk teh ya. Bikin produk teh, kita mencoba menjadi apa ya, pasar market buat masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar kembali lagi menanam teh. Ada juga yang ditungku, itu proses tehnya itu unik sekali teman-teman, digelang. Jadi terkena teh kejek. Teh kejek itu prosesnya sangat tradisional, digelang. Nah akhirnya saya mencoba sita itu tetap nyanet, karena udah terkenal, oh itu mah teh nyanet. Waktu itu saya tidak sengaja di tahun 2017 di nyanet keempat, berarti saya bikin cendramata untuk 100 orang. Nah cendramata itu teh festival nyanet, karena kan terlalu panjang, jadi si festivalnya dihilangin, jadi teh nyanet akhirnya. Nah akhirnya sampai sekarang terkenalnya teh nyanet, karena saya tidak mau menyatukan unsur komersial dengan budaya. Akhirnya si produknya itu menjadi moiti gitu kan. Cuman tetap sekarang lebih terkenal teh nyanet, karena orang-orang budayawan juga tetap aja teh nyanet, karena supaya orang itu tetap mengingat akan nyanetnya itu sendiri. Nah gitu, itu motivasi bahwa tetap motivasinya adalah melestarikan budaya ya, kearifan lokal yang tetap harus kita jaga bersama. Itu yang menjadi itunya, lebih menjaga kearifan lokal, melestarikan. Kendala-kendala yang hadir pastinya banyak sekali dalam proses persiapan, apalagi ini unsur budaya. Kadang-kadang masyarakat yang tidak paham, banyak yang fanatik, waduh ngapain lagi tuh, apalagi kan di tempat saya itu kental akan nuansa religi gitu kan, wah musrik ya apa gitu kan, di awal kan pasti gitu, ada prosesi budaya yang masyarakat masih belum paham. Dan karena di awal itu ada proses kawin cai, ngapain kan istilah Sunda, nah cai dikawinkan, ngapain air dinikahkan kan, dari mana gitu, ada nikah cai gitu kan kawinnya. Maksudnya itu kan menyatukan air di 9 pancurannya di Kabupaten Garut gitu kan. Nah, sebenarnya itu menjaga silaturahmi satu sama lain itu harus saling ulas asihnya, asih asuhnya kan gitu. Simbol-simbol saja sebenarnya. Padahal nggak ada ritual apapun, berdoa bersama menurut, karena di sana mayoritas Islam, berdoa menurut agama Islam kan gitu. Tidak ada nilai-nilai yang berbentrokan dengan
Islam itu sendiri. Malahan kita mencoba menyajikan antara budaya dan Islam itu beriringan, saling menguatkan. Itu sih Mbak Koni yang kendala-kendala pasti pemahaman masyarakat banyak yang di awal nentang tapi kita tetap survive ya. Karena ini bentuk keterpanggilan, tidak ada unsur apapun, ikhlas dari semua masyarakat kampung. Makasih Mbak. Banget. Kayaknya agak kurang jelas itunya. Ya, kurang jelas. Nah, bagi teman-teman yang nanti Mbak Gatri akan membacakan teman-teman yang Bro, Mas Agung. Suara Tri, suara germo. ya Teh, maka monggo. Apa yang mau Ya, tanya? mau nanya. boleh Teh. Nuhun nanya tadi udah jelasin emang agak ribet ya. Iya. Terus kalau dalam acara minum saling itu ada minum itu ada sajian lagu-lagu tertentu atau sholawat atau apa gitu Ya. Jadi saya coba langsung jawab aja mungkin ya. Karena nilai budaya yang dibawa Sunan Gunung Jati kan budaya Islam, budaya keseniannya, makanya salawatnya itu dimasukkan ke nilai-nilai seni kayak musik terbangan itu kan isinya salawat. Nah, terus ada juga kesenian bukun. Jadi yang ditampilkan itu adalah kesenian dulu kita coba gali kembali dan kita tampilkan. Nah, kayak ada namanya geprak tongkat. Geprak tongkat itu tarian pakai tongkat, pakai bambu, terus tapi isinya tetap selawatan kayak gitu. Nah, saya disajikan, kemudian yang setelah itu disebut temporer ya, kayak musik kolaborasi etnis kan gitu. Tetap kita juga ininya harus disentuh, karena banyak kaum muda yang waktu itu kalau langsung ke banget gitu kan, ke tradisional murni yang agak monoton jenuh, makanya kita kasih sentuhan ada musik kolaborasi etnisnya. Maaf, Teh Is dari mana? Oh iya, mohon maaf saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Terima kasih nanti. Sama-sama, Mbak. Rahayu Ayu. Monggo Mbak Gatri membaca ini teman-teman yang mau bertanya langsung lewat chatting ya. Chatting tuh Mbak yang dibaca nih. Oh, ini dari Ling Gunawan Sampurasun. Maaf, saya mau tanya fungsi dan kegunaan teh putih, hijau dan hitam. Nuhun Kang. Oke. Mau langsung jawab, Mbak? Siap, Langsung, oke. Jadi manfaat yang terbesar itu adalah di teh putih. Jadi teh putih itu antioksidannya sangat tinggi. Jadi kalau di teh itu ujung banget. Jadi teh putih itu sering disebut dengan silver needle karena bentuk seperti jarum perak. Nah, baru muncul dipetik. Nah, dan itu harus di pagi hari. Kalau enggak pagi hari kualitasnya kurang baik. Makanya pemetik white tea itu dari jam 5:30 sampai jam
7, jadi cuma 1,5 jam untuk mendapatkan kualitas teh yang terbaik. Manfaatnya itu jelas antioksidannya tinggi, ngedetox. Nah, selain relaksasi ya, sedangkan kalau untuk green tea maupun white tea lebih ke untuk green tea sama black tea itu lebih ke relaksasi. Nah, terus kandungan di green tea juga taninnya masih besar, jadi tanin itu kandungan semacam senyawa yang menghancurkan lemak-lemak jenuh. Makanya teh hijau terkesan untuk melangsingkan dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya menghancurkan lemak jenuhnya itu. Nah, white tea lebih bagus lagi sebenarnya karena polifenol dan taninnya lebih besar. Itu sebenarnya. Ya, hatur nuhun Kang. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Saifon. Suguhan rata-rata teh tawar tidak manis, apa alasan tertentu? Nah, karena di kita mungkin beda. Kalau misalkan di daerah Jawa, teh itu harus nas kental. Jadi kental manis kan gitu. Rata-rata kan gitu kan. Nah, kalau di kita sebenarnya jadi tehnya tawar. Yang disajikan teh hijau, dirasa tehnya itu ada manis-manisnya dikit gitu, enggak sepet banget. Karena prosesnya dengan tangan itu, jadi ada katekin itu enggak sepenuhnya hilang. Kan metode dengan ada toleransinya lah kalau dengan tangan pakai penjiwaan apalagi beda dengan mesinnya. Ada manis-manisnya dikit gitu kan, jadi nggak sepet pahit gitu. Itu yang coba kita sajikan. Dan selain itu teh juga kan kalau sering kudapannya itu adalah yang biasa itu singkong direbus atau dibak singkong itu dicocok ditaburi gula merah, atau jadi singkong itu dibungkus pakai koran atau aluminium foil katakan. Kalau sekarang aluminium foil dimasukkan ke dalam abu yang masih panas, diemin selama 10 menit, udah gitu diangkat. Nah, ditaburin gula merah. Nah, ditabur gula merah lagi panas-panasnya, diemin 5 menit sampai si gula merah itu melumer. Waduh, itu enak banget singkong. Apalagi singkong mentega dikasih, enak banget. Manisnya dari sana. Makan singkong dilumuri gula merah, minumnya air teh tawar. Begitu. Oh iya, Kang. Oke, terima kasih, Kang. Ini saya ada pertanyaan nih, Kang. Boleh. Kan itu acara Teh Nyanet Festival itu kan banyak sekali kan orangnya. Itu yang masak itu siapa, Kang? Yang masak dan menyuguhi tehnya. Oke, jadi gini. Nyanet Festival itu bukan milik saya, bukan acara saya. Jadi milik semua masyarakat. Ya, khususnya menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. Kalau sama sendiri saya, jadi itu menjadi hajat lembur. Nah, bukan saya yang terpanggilan itu kan Jojo dipanggil itu bukan saya sendiri, tapi kan masyarakat sekitar yang merasakan itu. Nah, akhirnya itu menjadi hajat lembur. Ya, di persiapan tadi sempat dibahas, gimana sih persiapannya, kendalanya? Pastinya kan materi ya. Jadi yang punya rata-rata ornamen itu adalah bambu. Yang punya bambu ngasih bambunya. Yang nggak punya dengan tenaganya. Yang kadang-kadang materi nih, yang ngasih makan. Jadi nggak ada yang dibayar sedikit. Jadi yang kita persiapkan adalah talent-talentnya saja sama nge-guide yang create acara. Jadi bikin panggung, desain panggung gitu kan. Orang-orang teknis mah orang-orang kita juga. Sampai konsumsi yang nyediain masyarakat, karena itu menjadi hajat lembur, bentuk syukur nikmat terhadap Tuhan. Jadi ini menjadi milik bersama, sehingga ada suguhan gini. Masyarakat berbondong-bondong bawa makanannya. Makanan, sembari ikut acara, makan di sana. Nah, yang lain tamu-tamu silakan makan, ngajak-ngajak yang lain. Yuk, seadanya. Jadi nyuguhin tamu lah. Siapapun bisa ikut makan di sana. Gotong royong.
gotong royong itu. Jadi bentuk kebersamaannya itu yang sentuh-sentuhnya itu yang coba kita sampaikan. Jadi ini milik kita bersama gitu kan, bukan hanya masyarakat Sunda, ya Nusantara semua gitu kan sebenarnya. Nah pastinya di daerah lain juga kan ada juga ya, di Sumatera ada kan seperti teh talua atau apa ya kan gitu. Ada macam-macamnya juga gitu. Begitu Teh. Terima kasih Kang. Jadi konsepnya adalah kegotong royongan ya, menyatukan kembali semuanya. Oke, silahkan, ini ada penonton yang hadir di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk Kang Dasep. Oke, itu ada dari Kang Martin itu pertanyaannya, mau di chat. Oh, oke. Sampurasun Kang Dasep. Jadi budaya Nyanet ini dibawa oleh Sunan Gunung Jati dari Cina. Sebelumnya tidak ada budaya ngumpul di Sunda sambil minum minuman hangat. Seperti itu. Oh iya. Ya. Jadi gini. Di abad 15 itu Sunan Gunung Jati kan berdakwah di daratan Cina gitu kan. Nah, setelah berdakwah beliau membawa perbekalan berupa teh sebenarnya. Teh itu menjadi media dakwah beliau. Nah, karena ya selama 2 tahun pasti merasakan manfaat teh itu untuk relaksasi, untuk menenangkan pikiran kan gitu. Itu yang dibawa manfaat tehnya itu sebenarnya. Manfaat teh ketika sudah diminum. Nah, teh itu menjadi media sama beliau kan ya. Ini kan sebenarnya ceritanya folklore dari masyarakat ya, dari sepuh lah, dari orang tua, dari nenek gitu kan. Saya mencari informasi, menggali sampai coba ke Cirebon juga, ada datanya juga dari daratan Cina membawa produk teh itu yang menjadi dasar kita, karena yang di sejarah yang tertulis itu sekarang hanya teh itu ya sama Belanda di bawahnya, karena yang bikin sejarah saat ini ya Belanda kan itu. Yang saya coba lihat, ini bikinan CM Pleite kan. Dan aslinya itu masih ada di Leiden. Di Universitas Leiden Belanda ya. Untuk sejarah lebih lengkapnya sebenarnya gitu kan. Makanya PR saya adalah menggali seluas-luasnya informasi seakurat-akuratnya tentang Nyanet ini sendiri. Nyanet ini belum selesai, makanya ya pingin seutuhnya sejarahnya terbuka ada gitu. Begitu. Ya, ada pertanyaan lagi dari Kang Martin Elia. Seberapa banyak teh yang dibawa sehingga bisa dibagi-bagi dalam berdakwah? Ya. Tehnya hanya satu aja. Karena teh hijau saja. Jadi yang saya tahu waktu itu gak dijelasin tehnya apa, cuman beliau membawa teh yang dibikin secara tradisional. Jadi kan dulu masih tradisional ya. Yang pastinya kalau tradisional itu pasti tipenya teh hijau. Nah. Ini makin hangat nih, atau kalau boleh minta nih Bang Martin Elia nih, open mic Bang, langsung Bang, open kamera juga Bang. Keren banget ini. Ya, langsung. Monggo. Jangan malu-malu. Mohon maaf nih, ini pakainya nggak kangen sebenarnya, harus pakai Sunda gitu kan. Aduh, ngelihat Mbak Tip tuh iya termotivasi, harusnya tadi tuh pakai Sunda gitu. Iya. Oh, Kang Martin nggak bisa, masih perjalanan. Ya. Jadi gini pertanyaan dia, Nyanet, Nyai Hanet, minum air hangat, mohon referensi mengapa hanya teh? Ya, jadi sebenarnya Nyanet itu kan sering dikaitkan, kayaknya Nyanet itu Nyai Hanet, si Hanet kan. Nah, karena Nyanet udah identik dengan teh gitu kan. Bisa aja sebenarnya kan, kayak misalnya di Sukabumi itu Nyanet itu bukan hanya teh, tapi kopi itu bisa disebut Nyanet kan.
Nah, di setiap, jadi istilah minum yang hangat-hangat itu bisa disebut nyanet gitu kan. Jadi tidak terpaku cuman karena waktu itu apa ya, si penamanya itu yang kebetulan produk yang dibuat adalah teh, jadi sangat kental dengan teh itu sendiri. Bisa jadi ngopi disebut nyanet nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada yang baku harus teh, sebenarnya nggak ada larangan. Oke, bagus. Berarti bagus, aku boleh dong, tadi aku ambil kopi nih. Iya. Kalau nyanet-nyanet itu bisa diartikan nyabak nu hanet-hanet. Nyabak tahu nggak, Mas? Jadi apa? Nah, ini nyabak nu hanet-hanet. Menyentuh yang hangat-hangat. Apa-apa yang disentuh itu nyanet. Mantap ya. Nyai hanet. Menyentuh yang hangat. Berarti menyentuh kompor juga bisa dong. Makanya para hanya nikmati. Silakan Teis. Oke, ada lagi? Mbak Gayatri? Saya sudah, Kang. Mas. Oh, itu ada kalau kawin cai ya, Pak Mas. Oh, ya, ini ada pertanyaan lagi dari Kang Martin. Halo, kalau kawin cai itu tradisi dari mana, Kang? Punten. Ya, kawin kan istilah Sunda ya, istilah Sunda artinya menikah. Jadi itu tradisi masyarakat sekitar. Nah, ada apa istilah Sunda, masyarakat Sunda. Jadi mengikat tali silaturahmi sebenarnya, menghubungkan yang dekat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi lebih dekat. Sebenarnya itu sih simbol persatuan. Jadi menghubungkan air. Jadi kawin cai itu menghubungkan air dari 9 mata air kahuripan yang ada di Kabupaten Garut khususnya. Sempat waktu itu saya lakukan ini di jadi setelahnya 2014, 2 tahun kemudian kita gelarkan ini di Pura Jagatkarta di Bogor. Nah, ada dan itu diambil dari 9 mata air di Kabupaten di Jawa Barat, 9 mata air. Kayak misalkan pasti di Bogor yang inti, Bogor, Ciamis waktu itu, Bandung, Garut, Tasik, Sumedang, Subang, Cimahi, satu lagi kalau nggak salah Sukabumi, ada 9. Jadi 9 mata air di Kabupaten Garut, 9 mata air di Jawa Barat. Jadi itu hanya simbol saja sih, dan kebetulan waktu itu di Pura Jagatkarta itu sesuatu kebetulan, tapi seperti direncanakan, yaitu kehendak Tuhan sebenarnya. Hal-hal yang itu sudah apa ya, harus seperti itulah. Bingung saya menceritakannya karena metode ini saya ada 3 ya pastinya, dan kita ngambil benang merahnya. Ada cerita rakyat, folklore, ada bukti otentik, dan 3 media lain. Nah, media lain yang mungkin dari 3 unsur ini diambil benang merahnya. Jadi ada yang mengarahkan dalam tanda kutip. Begitu. Ya, terima kasih Kang. Ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Endang Sri Kuswandari. Bagaimana hubungannya teh dengan dunia kecantikan dan kesehatan? Rahayu. Oke. Nah, ada kaitannya. Teh ini kan sebenarnya khususnya di teh putih ya, karena di green tea maupun apalagi di black tea kurang ini, karena si daunnya ini kalau mau kan setelah seduhannya itu suka ditempel di muka kan gitu. Ada yang kayak gitu kan, kayak luluran gitu ditempelin gitu kan. Tapi si tehnya itu nggak boleh yang gosong, emang harus pucuknya bukan daunnya. Kan beda, kualitas daun sama pucuk beda. Jadi 2 katilu nyungcung. Jadi daun 2 dan daun ketiga itu yang bagus. Nah,
biasanya hasil seduhannya, tapi jangan sampai 100 derajat, 90 derajat. Nah, ampasnya itu suka ditempelin di wajah. Ada metode tradisional kayak gitu, tapi yang suka diminum untuk menjaga kesehatan kulit adalah, kan bukan hanya wajah, tapi kulit kan mengencangkan kulit, pori-pori adalah white tea itu sendiri. Nah, teman-teman semua pasti silahkan sekarang kan googling saja manfaat white itu, salah satu untuk kecantikan. Ya, terima kasih. Sama. Keren nih Bang Dasep, keren semuanya nih. Siap, Mas. Cakapan hari teman-teman, ini. ya teman-teman yang lain, ini semuanya lebih jelas lagi sama Kang Dasep mengenai masalah kecantikan, mulai masalah teknik cara minum, kemudian juga filosofisnya. Sambil menunggu pertanyaan, sedikit ada yang menarik ya waktu saya pagelaran di Pura Jagatkarta. Jadi kan hadir juga dengan Pak Made di sana. Jadi kan festival saya bikin itu Kidung Indah di Gerbang Pakuan. Jadi bentuk pagelaran ada kawin saya juga di sana gitu kan. Ya, cuman diterima juga oleh orang-orang Hindu di sana kan, pura itu kan. Walaupun banyak orang Bali di sana ya. Jadi ya kita walaupun beda kepercayaan, tetapi di sana fungsi gotong royong, silih ulas asihnya di sana. Tapi di sebelum pagelaran, waduh luar biasa itu, sore-sorenya hujan angin, petir dan sebagainya, luar biasa itu. Sebelum pagelaran, baru pertama kali saya merasakan hal yang seperti itu. Di Jagatkarta itu, di Bogor itu luar biasa sebenarnya, auranya gitu. Karena digelar sama di malam hari. Cuman yang menjadi menariknya juga, kok terhubung ya, dari 9 kabupaten itu bisa hadir bersama, membawa air gitu kan, menyatukan air di sana. Itu aja sih yang di luar nalar menjadi suatu kebetulan. Tuh, keren. Menarik. Kawin cainya ini menarik sekali ya. Apalagi cainya kalau 9 mata air, air itu disatuin ya, dipakai untuk mandi, untuk minum dan sebagainya, luar biasa berkah. Gitu Kang Dasep. Nih teman-teman yang lain nih, ada pertanyaan yang lain nggak? Nih Mbak Gayatri juga aku mau tanya. Gimana Mbak Gayatri? Masih ada sesuatu kah yang dia akan ditanyakan? Mumpung Kang Dasep ada nih, mumpung Kang Dasep hadir nih, bener-bener nih. Tahun kapan Mbak Tri? Berapa? Terakhir komunikasi kapan ya? Wah, udah lama. Kang, aku ada pertanyaan nih. Boleh. Kenapa milih teh, kenapa tidak kopi, seperti itu? Iya. Karena aku terlanjur mencintai teh, bukan kopi. Terlanjur mencintai yang lain kan Bang? Teh yang mana nih? Teteh siapa nih, Kang Dasep? Banyak teteh di sini. Kan kalau istilahnya teh terlanjur mencintai Nyimas gitu aja. Dibandingin. Oke, ada yang lain pertanyaan? Monggo. Sebelum kita tutup acara Itu ini. Itu apa ya? Kenapa? Terus aku tanya lagi deh, kenapa kudapannya itu harus singkong dan umbi-umbian seperti itu? Iya, karena yang ada di masyarakat waktu itu yang mudah dicari ya itu makanannya. Bukan burger, bukan pizza, donat. Itu aja sebenarnya, apapun itu bisa dimakan, bukan nggak harus singkong, enggak. Cuman di masyarakat segini yang mudah dicari itu, mudah didapatkan dicari. Iya, ada lagi pertanyaan ini, monggo silakan. Mbak Poni, Mbak Arum, Mpok Iis.
Dan yang lainnya monggo. Merasa kurang lengkap ini nggak pakai udangnya, nggak pakai ikat lah kalau sunan. Sih harusnya, aduh. Ini satu lagi deh, aku nanya deh, yang punya warung nanya nih. Siapa nih? Kang Dasep nih kan masih muda, ya kan? Kok punya pemikiran yang hebat sekali seperti itu dengan keprihatinan kan pertama kali ya rasa itu. Kok bisa ya dituangkan dalam secara langsung seperti itu dengan mengadakan festival ini seperti itu. Jadi awalnya bagaimana sih? Kan masih muda kan gitu ya. Iya. Mendingan kan kongko-kongko di mana gitu kan? Betul Mbak. Iya. Saya juga nggak tahu, bingung kan jawabnya. Cuman kembali kan keterpanggilan tuh ya, keterpanggilan. Visinya itu ngapain sih ngadainnya, capek-capek gitu, ngapain kan gitu. Orang secara logika seperti itu. Gitu kan. Kembali kan keterpanggilan. Oke, sambil nunggu sebentar. Ya, sinyalnya lagi nggak bagus mungkin. Iya, bentar. Kita sambil nyanet. Sambil nunggu yang lainnya silahkan kalau mau ada pertanyaan bisa di-chat. Dan yang pisinung gitu kan, simbol ngerasa ngejalaninnya. Itu kan pertama 2014 tuh. Nah, 2014 dari situlah awal mula saya lebih dekat dengan budaya, dengan hal-hal. Jadi dari sana sesuatu yang di luar nalar saya dapatkan sebenarnya. Karena saya awam sekali di budaya. Nah, setelah pagelarannya dari situ perjalanan spiritual. Saya jelaskan sedikit. Saya juga bingung kenapa seperti ini. Ya, mungkin ini takdir Tuhan yang diberikan pada saya kan gitu. Untuk untuk menjalani proses-proses ini gitu kan. Ya. Jadi kalau istilah Sunda rasa rumasa tumarima gitu kan. Kita merasakan. Ya, terasa terus rumasa ya rumasa kan merasakan sangat merasakan dan tumarima ya harus kita terima karena ini takdir Tuhan yang harus kita jalani. Nah, tidak semata-mata Tuhan memberikan tugas kita ketika kalau kita tidak mampu untuk mengembannya kan. Nah, itu sebenarnya yang penting ya tadi ikhlas saja. Nah, karena ini adalah bagian dari proses kehidupan, saya juga menikmati hal ini, banyak sekali manfaatnya, banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat selama perjalanan spiritual saya. Dari 2014 sampai 2016 itu perjalanan spiritual saya. Jadi tiba-tiba saya diajak ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, ke Cirebon, ke dataran Jawa. Itu perjalanan spiritual saya sebenarnya. Itu Mbak Mas. Keren. Oke, ini Bang Martin. Ini nggak saya buat pemberdayaan masyarakat. Kalau Mbak Poni dari mana? Saya lahir di Jawa Tengah, Purwokerto. Besar di Surabaya, tua di Bali. Oke, Mbak. Ya. Saya mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Bali. Senang beberapa tahun ke belakang ke Bali. Ya, ditunggu kehadirannya di sini. Terima kasih. Oke, mungkin cukup Mbak Gayatri, silahkan. Mas Kalau Agung. ada lagi. Oke, ini teman-teman yang lain dari uraian dari Kang Dasep yang sungguh sangat memukau kalau menurut aku. Enggak, Mas aja. Jiwa muda, kemudian masih muda ya, ganteng. Pacarnya banyak, Mbak? Apa? Enggak lah. Oh enggak, ya udah. Hanya aja. Enggak laku mungkin Mas, enggak banyak yang suka sama saya. Enggak satu. Iya. Enggak satu. Oke, ini karena sebagai contoh jiwa-jiwa yang terpanggil untuk memberdayakan dan melestarikan budaya daerah ya, dan bisa menyatukan dengan budayanya, kemudian tidak
apa ya, kalau boleh dibilang tuh nggak terkikis oleh zaman dan terus-menerus mengingatkan baik itu spiritualnya juga mengenai praktek nyatanya dan bukti nyatanya dan terus digiatkan, diingatkan. Ini sangat membuat apa ya, salut ya. Mudah-mudahan acara ini juga bisa menginspirasi semuanya, teman-teman yang melihat masyarakat-masyarakat yang lain, masyarakat Nusantara, semua daerah-daerah nggak malu untuk terus-menerus apa ya, berjuang untuk mempertahankan apa yang nenek moyang sudah lestarikan, turunkan. Nih Mbak Gayatri sama teman-teman yang lain, apa udah puas nih? Mumpung Kang Dasep masih ada nih. Saya sangat puas dengan tambahan ilmu pengetahuannya tentang gak hanya Nyanet, festival Nyanet, juga apa tadi kawin cainya. Dan juga nih, saya udah ada nih, udah dikirimin sama Kang Dasep nih. Wow. Wow, boleh tuh Mbak. Boleh. Nyampe. Kalau yang mau dikirim, nanti saya kirim ya. Ada. Kalau mau nyoba nanti tehnya nanti. Siap, terima kasih. Hatur nuhun Kang. Nanti kebetulan saya juga suka ada setiap tahunnya saya mengikuti dan mengisi acara International Women's Tea di sini dan ini bisa saya pajang nanti seperti itu. Terima kasih banyak Mbak. Wah, udah nyampe ternyata. Kita yang di Indonesia kalah sama Mbak Gayatri. Mbak Gayatri udah dapat itu, kita belum loh. Siap. Boleh Mbak. Nanti semua dapat di sini ya. Amin. Tinggal minta aja alamatnya, nanti saya kirim. Oh, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Gratis. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kang Dasep. Terima kasih Kang Dasep. Gimana Mbak Gayatri? Silahkan Mbak Poni. Oke, sampun. Ya, oke. Terima kasih sekali untuk Kang Dasep ya, sangat bermanfaat sekali dan semoga bisa ini ya seperti Mas Agung tadi bilang untuk memacu generasi penerus kita, karena terus terang aja sekarang miris ya lihat teman-teman adik-adik kita yang banyak pegang gadget tapi hanya untuk hal-hal yang aku rasa sih nggak terlalu penting seperti itu ya, karena nggak kurang banyak masuk ke budaya, ke adat istiadat seperti itu ya, yang mana kita sekarang ini lagi menggaungkan lagi seperti itu ajaran leluhur kita. Oke, semoga dengan ngopi udara malam ini di Warung Kesatria Nusantara dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua, khususnya generasi muda, agar kita semua dapat menjaga dan melestarikan seni budaya Nusantara tercinta kita. Sampai berjumpa kembali di acara Ngopi Udara Kesatria Nusantara berikutnya. Terima kasih. Ya, silakan Kang Ijo. Terima kasih. Pada
Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk NST yang sudah membantu menyelenggarakan acara ini. Terima kasih semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Rahayu. Monggo, matur suwun.